Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya muslimun rahimakumullah. Allahumma arzuqna fahma, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa zidna ilman warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Alhamdulillah, pada ba'da maghrib ini kita mendapat kesempatan kembali untuk iktikaf menjelang Isya sambil membaca hadis Sahih Bukhari ini yang dinukil oleh musannif dalam kitabnya Jawahirul Bukhari. Kita masuk ke hadis yang ke-301. Hadis yang ke-301, yaitu bab al-halal bayyin wal haram bayyinun. Sebelumnya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hadis yang ke-301 ini, bab al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, al-halalu bayyinun, halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihah, dan di antara keduanya adalah umur mustabihah, hal-hal yang atau pekerjaan-pekerjaan yang mustabihah, yang kabur atau samar. Faman taraka ma syubbiha alaihi minal ismi, siapa yang meninggalkan apa yang kabur bagi dia dari dosa, kana limastabana atraka, adalah bagi sesuatu yang jelas haramnya, itu akan lebih ditinggalkannya. Wa man ijtara'a 'ala ma yashukku fihi minal ismi, dan siapa yang berani dia melakukan apa yang dia ragu padanya daripada dosa, au syaka an yuwaqi'a, akan dikhawatirkan dia akan jatuh pada mastabana, pada apa yang jelas haramnya itu. Wal ma'asiyah himallahi, dan hal-hal yang maksiat itu adalah area larangan Allah. Wa may yarta' haulal hima, siapa yang mengembala di keliling area larangan, yusiku ayyuqi'ahu, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh atau termasuk atau terjerumus ke dalamnya. Nah, ini hadis yang 301 ini. Hadis ini dinukilkan oleh musannif dari Sahih Bukhari, yaitu dalam kitab Al-Buyu', itu bahagian jual beli. Jadi hadis ini masuk ke bab jual beli, yang nama babnya sama, bab al-halal bayyun wal haram bayyun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari pada tempat yang lain, yaitu pada kitab Al-Iman.
Kalau di awal-awal bagian 1 hadis yang ke-51, hadis yang ke-52, ini hadis ini tampil juga, cuma redaksinya berbeda sedikit. Kalau hadis ini di kitab jual beli, di Kitabul Buyu' dijelaskan oleh Imam Bukhari sanadnya dalam 4 jalur. Jadi dia ada hadis yang ke-2051 di kitab Buyu' itu ditulis oleh atau dinukilkan oleh Imam Bukhari dari 4 sanad, 4 jalur. Disebut sekaligus di situ. Di sebelum menyebutkan hadis ini, ya, dia sebutkan itu berarti banyak sanadnya. Tapi di hadis ini ya memang sumbernya sama dari An-Nu'man ibn Bashir, dari sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. An-Nu'man ibn Bashir ini meriwayatkan kepada generasi sesudahnya, kepada murid-muridnya hadis ini. Ya, di sini dia bercabang. Di hadis yang dijual di bab kitab Al-Iman itu diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kalau di sini ada 4 orang yang meriwayatkannya dari beliau. Ada Muhammad ibnu Musanna, ada Ali ibnu Abdullah, ya, yaitu murid-murid atau generasi penerus dari Nu'man ibn Bashir yang ketemu dengan beliau. Dari sanad pertama disebut yang sanad dari Muhammad ibnu Musanna ini dari Ibnu Abi Ali, dari Abu Aun, dari Asy-Sya'bi, dari meriwayatkan ke Imam Al-Bukhari. Itu selain itu yang 3 itu dari jalur namanya Abu Farwah ke Asy-Sya'bi, ke Imam Bukhari. Jadi banyak rawinya. Sedangkan yang di bab iman itu sanadnya diriwayatkan dari Abu Nuaim, kemudian diteruskan oleh Zakaria, diteruskan oleh Amir, diteruskan kepada Amir oleh Nu'man ibn Bashir, Amir diturunkan kepada Zakaria, Zakaria diturunkan kepada Abu Nuaim, Abu Nuaim ke Bukhari, ya gitu. Itu jalurnya. Perbedaan redaksinya yang di kitab Al-Iman ya maksudnya sama, tapi di sana ada di akhir hadis itu disebutkan peringatan, ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat salihal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ya, itu di hadis di kitab iman itu akhirnya. Judulnya di sana adalah bab fadli man istabra'a lidinihi wa ardi. Jadi bab orang yang membebaskan diri, mensucikan dirinya dari bagi agama dan harta bendanya. Ya. Caranya adalah dengan menghindarkan yang syubhat. Karena yang halal itu jelas, bayin, jelas, terang, dan haram itu jelas, yaitu yang ada nas-nasnya, ada teks-teksnya yang membicarakan ini halal, ini haram. Ya. Nah, tapi ada yang di antara keduanya yang tidak ada nasnya,
apakah halal dia, apakah haram, tidak tentu, tidak jelas. Nah, inilah yang disebut mushtabihah, mushtabihat atau mushtabihah, yang samar dia, tidak jelas hukumnya. Maka yang tidak jelas ini ditinggalkan saja, ambil aja yang jelas. Ya. Itu pesannya hadis ini. Dan siapa yang dalam kehidupannya selalu meninggalkan yang samar itu, yang diragukan itu, apakah dia halal atau haram dari perbuatan yang mungkin mendatangkan dosa itu, maka yang jelas haramnya itu lebih berhak ditinggalkan atau lebih ditinggalkannya. Jadi ini sifat orang yang dijelaskan dalam hadis ini. Ada orang yang mudah-mudah melakukan yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya, dia ragu dilakukan juga. Nah, tapi ada orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan itu. Kalau yang diragukan hukumnya dia tinggalkan, yang jelas haramnya, larangannya, tentu dia akan lebih menjauhinya. Yaitu yang maksud kana limastabana atraka, adalah bagi yang sudah jelas, artinya jelas haramnya, maka dia atrok itu lebih berat dia untuk lebih condong dia kepada untuk lebih meninggalkannya. Dan disambung, siapa yang berani atau mudah melakukan yang dikeragukannya, diraguinya apakah ini dosa atau tidak dosa, maka dia itu diumpamakan kepada area larangan. Kalau di hadis bab iman yang kita sebutkan tadi, di hadis 52 di Sahih Bukhari, itu disebutkan ala likulli malikin hima, wa inna mali himallah maharimuhu. Ya, ingatlah bahwa setiap raja itu ada area larangan, dan area larangan Allah adalah segala yang diharamkannya. Ya. Dan siapa yang mengembala di sekeliling larangan Allah itu akan dikhawatirkan akan jatuh atau akan terjerumus di dalamnya. Jadi jangan mendekat. Artinya di area larangan itu, di segala kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah SWT, itu adalah area larangan Allah. Jadi perbudan area atau bahasa itu. Area yang terlarang. Nah, jangan dekat ke situ. Diumpamakan dengan orang tukang gembala. Jangan, kalau ada area kebun larangan, tidak ada pagarnya. Nah, itu bisa jadi dikhawatirkan itu akan masuk dia ke area larangan. Nah, itu berbahaya, akan bisa jatuh kepada yang haram itu. Ya, ini dalam kehidupan kita diingatkan, terutama ini ditempatkan di dalam bab jual beli. Nah, supaya kita memang yang dibeli itu jelas barangnya. Pertama, jangan membeli seperti pepatah, membeli kucing dalam karung. Padahal kucing itu tidak jual belikan juga kan. Kalau sekarang kucing juga memang dijual belikan, apalagi yang kucing itu, keturunan itu, yang Angora lah, yang apa namanya. Tapi itu pepatah, menjual beli kucing dalam karung itu tidak jelas barangnya. Jadi kalau tidak jelas barang itu jatuh kepada syubhat, supaya dihindarkan. Harus jelas barang yang kita jual belikan itu. Apakah ukurannya, sukatannya, ya. Gitu. Itu terutama bagi pedagang. Nah, jangan membuat syubhat yang diragukan.
Ya, orang meragukan sekilo itu apakah 10 on atau tidak. Yang jelas 1 kilo itu 10 on itu bayyin, itu halal. Tapi kalau orang ragu yang 1 kilo itu apakah dia 8 on atau 7 on, 9 on, sudah diragukan ya. Ya harus timbang lagi supaya bayyin dia. Jangan mustabihah. Demikian juga dengan dalam ukurannya, dalam jenis barangnya, ya jelas barangnya. Kadang-kadang kita beli itu tertarik kepada merek, ya kita udah bangga merek yang terkenal, ya maka belilah, harganya mahal, ya rupanya tiruan, ya 2 hari 3 kali ada yang membeli tas tuh mahal-mahal, merek terkenal, 2-3 hari 2-3 minggu dipakai nggak ngelupas dia kulitnya. Ya itu namanya tidak jelas, barang-barang nggak jelas. Itu yang tentu ya tahu orang penjualnya itu juga tahu itu. Atau dia ragu, kalau dia ragu itu sudah jatuh kepada syubhat. Jadi diingatkan oleh Rasulullah dalam perdagangan itu, karena itu rawan syubhat, supaya kita bersih dalam berjual beli, dan keuntungan yang kita dapat itu murni keuntungan perdagangan dan dia menjadi halal, jelas halalnya. Tapi kalau tidak, ya ada hal-hal yang disembunyikan, ada yang syubhat yang diragukan di situ, maka keuntungannya itu syubhat juga. Mungkin dia kalau kita tahu itu ada unsur-unsur yang tidak halal, unsur maksiat di situ, maka berarti kita sudah terjerumus kepada hal-hal yang maksiat atau kepada yang haram. Nah, kalau di bab iman itu pada umumnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya kita mesti jelas apa yang kita ambil itu yang halal dan menghindarkan yang haram. Halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tak jelas, jangan dilakukan. Minta dulu. Nah, itulah gunanya ulul amri wal ulama warasatul anbiya. Kalau ada masalah-masalah yang mustabihat yang kita tidak tahu hukumnya, maka tanyalah kepada orang yang mengetahui, ya supaya ditemukan hukumnya. Kalau pertama dia dicek nasnya ada apa tidak. Kalau tidak ada nasnya, berarti belum ada hukumnya, mustabihah dia. Nah, kemudian dicek ada kasus-kasus itu pada masa-masa sahabat dulu. Kalau ada dan mereka terima secara aklamasi atau ijma, maka sudah jelas itu, berarti dia sudah jelas halalnya atau kebolehannya. Tapi kalau mereka sepakat melarangnya, jelas juga apa. Nah itu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan atau ijma para sahabat, nah, ada enggak kesamaannya dengan dalil-dalil yang ada? Nah, itu namanya kias. Kalau bisa dikiaskan ke sesuatu yang halal dan yang haram, yang sudah ada dalilnya, bisa disamakan, namanya kias. Maka bisa ditetapkan hukumnya. Dan yang belum ada, yang ijma tidak ada, yang tidak bisa dikiaskan, ya tidak bisa disamakan dengan hukum-hukum yang sudah jelas halal haramnya, maka itu dia tetap menjadi mustabihat, dan itu hendaklah dihindari supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang dilarang. Di syarah hadis ini ada disebutkan wa fil hadis fawaid.
Ya. Jadi ini penjelasan yang saya jelaskan tadi, karena waktunya sedikit tidak kita baca teksnya. Dia diumpamakan dengan orang gembala tadi, itu menggembala di siling kebun larangan gitu. Itu akan dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalam. Itu berarti terjerumus ke dalam yang diharamkan. Wa fil hadis fawaid, dan pada hadis ini ada beberapa faidah, pelajaran yang diambil. Pertama, yang alif, man istaksara minal makruh tatruku fil haram. Siapa yang memperbanyak hal-hal yang makruh, yang makruh itu tadi yang membuat yang artinya membuat yang ragu-ragu tadi, yang ragu-ragu dilakukan juga itu makruh. Itu berarti dia menuju ke atau dia berjalan ke yang haram. Jadi janganlah suka, kalau sekali-sekali bolehlah, tapi jangan selalu. Jangan selalu manistaksara minal makruh, siapa yang berbanyak-banyak dari berbuat yang makruh, yang tidak disukai, dia akan bisa menuju kepada yang haram. Kemudian yang iza syakakta fi syai'in fada'hu. Apabila Anda ragu kepada sesuatu, pada hukum sesuatu atau pada sesuatu, fada'hu, dan tinggalkanlah, maka tinggalkanlah. Itu yang ba-nya. Yang jim, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Ya, tidak sampailah seorang itu kepada derajat yang muttaqin sampai dia meninggalkan apa yang tak masalah. Arti meninggalkan yang boleh-boleh saja karena takut akan terjerumus kepada yang tidak boleh. Nah, yang dilakukan tidak mengapa, kalau selalu memperbanyak itu akan terjerumus nanti untuk melakukan yang mengapa. Ya. Jadi itu ketakwaan, puncak ketakwaan itu yang mubah pun, yang boleh-boleh saja, itu ditinggalkan. Jangan banyak-banyak. Kemudian taharral halal wa musabah taharril bahiyat. Taharruyan itu asalnya, taharruyan. Jadi dibaca taharril halal wa musahabah al abrar, yaitu mengikuti yang halal dan menyertai orang-orang baik. Atau menyertai hal-hal yang baik. Ya. Jadi selalu yang ikuti yang halal. Qala Hasan ibnu Abi Sinan, berkata yang hanya, berkata Hasan bin Abi Sinan, ma ra'aitu syai'an ahwan minal wara'. Aku tidak memandang sesuatu yang lebih mudah, yang lebih ringan daripada wara', yaitu da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang engkau ragukan kepada yang tidak engkau ragukan. Ya, nah itulah semudah-mudah wara', seenteng-entengnya wara'. Wara' itu ya ketundukan hatinya untuk berbuat taat. Dengan ya da' ma yuribuka bisa juga dibaca da' ma yaribuka, itu bifati awalihi wa dhammihi, boleh. Dari hadis itu da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, itu hadis yang diriwayatkan dari Al Hasan ibnu Ali, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan An-Nasai, Ahmad dan Ibnu Hibban.
Ya, itu penjelasannya. Jadi pelajaran yang dapat diambil faidah daripada hadis ini, yang sebetulnya hadis yang sudah populer lah bagi kita, termasuk hadis Arba'in Nawawi yang tapi yang di kitab imannya, yaitu al halal bayyin wal haram bayyin.